Om Swastiastu. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi mengenai tes masuk perguruan tinggi, bukan lagi memakai tes pelajaran. Perkenalkan, nama saya Putu Ardia Pramesti Utami Karisma Dewi. Di sini saya akan mulai. Yang pertama, bagian perguruan tinggi. Kuliah merupakan tahapan di mana anak kita akan mendapatkan suatu spesialisasi atau keahlian di bidang tertentu. Tentunya kita para orang tua memiliki peran untuk mendukung putra-putrinya agar dapat masuk jurusan kuliah dengan menyesuaikan minat dan bakat yang dimiliki. Selain itu, untuk lolos perguruan tinggi tentunya tidak mudah. Di sini kita sebagai orang tua harus selalu mendukung dan menyemangati anak-anak kita yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Untuk tes masuk perguruan tinggi, seperti yang kita ketahui sebelumnya, tes yang dilaksanakan untuk masuk perguruan tinggi adalah tes pelajaran atau biasa kita sebut dengan SBMPTN dan SMPTN. Namun, pada tahun ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengumumkan akan menghapus tes mata pelajaran dalam seleksi perguruan tinggi. Kebijakan ini berlaku bagi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN 2023. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, tes akan diganti dengan tes skolastik yang menguji kemampuan penalaran hingga pemecahan masalah. Jadi, apa sih itu tes skolastik? Tes potensi skolastik atau TPS merupakan tes untuk masuk perguruan tinggi yang dilakukan dengan cara mengukur kemampuan kompetensi kognitif, logika, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adapun tes literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris didasarkan pada logika, bukan teknik gramatik. Jadi di sini terdapat 4 jenis soal TPS. Yang pertama ada penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pemahaman bacaan dan menulis. Penalaran umum diperlukan pemahaman tentang bagaimana memperoleh informasi tak hanya dari paragraf atau teks, tapi juga dari kurva, grafik, dan tabel. Pengetahuan kuantitatif mengukur kemampuan matematis sederhana dan pemahaman konsep matematika, terutama dalam kerangka pemikiran yang berstruktur dan logis matematis. Lalu yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman umum. Diperlukannya wawasan dengan berbagai bacaan untuk mengetahui lebih banyak antonim, sinonim, idiom, dan puebi. Yang keempat ada pemahaman bacaan dan tulis. Di sini mengukur kemampuan siswa di bidang bahasa dan logika verbal untuk bisa memahami inti paragraf, pesan tersiratnya, dan kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas penalaran umum. Penalaran umum adalah komponen ini terdiri dari 3 subkomponen, yaitu penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Penalaran umum, bagian penalaran induktif, deduktif, dan kuantitatif terdiri dari masing-masing soal 10 soal dengan durasi ujian 10 menit. Lalu yang kedua ke pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif ini dengan jumlah soal 15 butir dan durasi pengerjaannya adalah 20 menit. Yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman umum. Pengetahuan dan pemahaman umum ini terdiri dari 20 soal dengan durasi pengerjaan 15 menit. Lalu yang terakhir, pemahaman bacaan dan menulis. Kemampuan memahami bacaan dan menulis ini terdiri dari 20 soal dengan durasi pengerjaan 25 menit. Terima kasih. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai sosialisasi ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Baik, silakan.
Apa keuntungan digantinya tes untuk masuk PTN? Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan saya jawab. Jadi tujuannya ini, untungnya ini adalah, eh, jadi menurut Menteri Nadiem, perubahan sistem masuk PTN ini bertujuan untuk semakin menyempurnakan mekanisme seleksi sebelumnya. Singkat kata, perubahan di sistem seleksi masuk PTN ini akan menjadi jembatan antara perubahan yang sudah dilakukan di sekolah dan kampus sebelumnya. Jadi, di sini para calon mahasiswa akan dibuat lebih bisa menalar menalar sebuah sebuah soal. Bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Halo, saya ingin bertanya. Iya, dari siapa? Biasa. Baik. Eh, jadi saya mau tanya, jadi dengan pemaparan materi kali ini tuh berarti sekarang udah nggak ada TPA lagi ya? Iya, jadi karena perubahan benih pada UTBK 2023 ini, TPA telah ditiadakan. Sehingga melaksanakan UTBK SNBT 2023 hanya dengan tes skolastik atau TPS. Baik, terima kasih ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya tutup. Baik, saya tutup sosialisasinya. Terima kasih sewaktunya. Saya tutup Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi.